Gini, saya kasih tahu, ini kitab tanpa aksara. Kitab tanpa aksara. Iya, pusaka Maksudnya? itu kitab tanpa aksara. Kalau sahabat Kisolepet itu sudah tahu dengan tahu ricikannya, oh ini dengan gandik yang seperti ini, pasikutan yang seperti ini, tangguhnya Cirebon. Kan sejarah nih, nggak ada tulisan Cirebonnya nih. Iya. Cirebon, ini kelengan artinya biar orangnya lebih wisdom, bijaksana, Oke. gitu kan. Dan biasanya kelengan banyak kan orang 50 tahun ke atas koleksinya. Oke. Itu. Nanti kan kita bisa tahu, oh Cirebon siapa sih sultannya zaman segitu. Akhirnya kan bicara sejarah tadi. Benar. Iya kan berarti benar, bukan hanya ekonomi, sejarah. Iya. Orang yang suka Tosan Aji pasti cinta sejarah rata-rata. Betul. Seperti itu. Jadi, yuk teman-teman. Wah, gue baru sampai dan langsung diajak masuk nih, coy. Ini sama juragan pusaka, coy. Gila. Bukan Juragan 99. Aduh, bukan. Gila, pertama kali gue masuk ke sini langsung sudut pandang mata gue itu langsung menuju ke arah sini nih, men. Gokil. Ratusan, coy. Sumpah loh, gokil, keren. Nah, oh ya, kenalan dulu. Ini Mas Oo. Siap, ya. siap. Channelnya Pusaka Jawa Official. Siap, betul. Oke, Pusaka Jawa Official yang gitu kan, men. Jadi kalian juga harus perlu mampir untuk menambah sebuah pelajaran ataupun menambah ilmu di dunia pusaka, ya Om ya. Di dunia pusaka, karena secara tidak langsung itu pusaka dulu memang ada, men. Jadi itu adalah salah satu bisa dibilang adat ya Om ya dulu ya. Iya. Satu dulu senjata, Ya. juga setelah menjadi senjata berubah fungsi menjadi piandel. Wah, itu dia. Senjata. Jadi dulu itu belum pakai pedang. Kalau pedang orang Jepang, kalau kita pakai keris nih, coy. Biarpun kecil tapi kan ya tahu sendiri kan. Siap, siap. Oke, kita langsung aja nih, kita ngobrol-ngobrol. Udah dibikinin kopi, ada gorengan kempung, tahu aci. Wah, keren, coy. Aslawi. Nah. Aduh, Om, ini kan ratusan keris nih, Om. Siap, Ratusan pusaka, ada jenisnya, ada keris, ada tombak. siap. Apalagi Om jenisnya, Om? Ada pedang, ada. Oh, pedang juga ada. Pedang, tombak, terus badik. Badik kan senjata Makassar. Oh, iya, iya, Makassar iya. ada. Sampai Jimatan ada. Jadi memang di Tosan Aji, kalau kita bicara pusaka berarti kan Tosan Aji. Tosan artinya adalah besi, Aji adalah yang dimuliakan. Karena proses pembuatannya pun berbeda dengan pisau dapur. Iya, jelas. Bahannya pun berbeda. Seperti Tosan Aji ya? Iya, jadi besi yang dimuliakan. Aji kan dimuliakan. Seperti itu. Ya, dalam arti dimuliakan berarti ini benar-benar istilahnya membuat kita difungsikan juga ya Om ya. Dulu itu kan untuk senjata. Bahkan pangeran-pangeran dulu juga pakainya kan keris ya. Betul. Sampai saat ini adat Jawa itu masih dipakai ketika nikahan Om. Betul. Iya kan? Sebetulnya ya memang ada satu slogan wong Jawa aja ilang Jawane. Nah, seperti itu. Terus orang Jawa jangan hilang Jawanya. Oke, di sini juga di belakang itu ada tombak. Kalau kalian nonton Mobile Legend ada satu hero yang pakai tombak itu, ya Silong. Tapi anjir keren banget. Nih Om, ini Ya. sampean itu dapat dari mana aja sih Om ini Om? Jadi Banyak begini, ini. kalau bicara suka, saya mungkin dari tahun 98 sudah suka. 98 ya? 98. Saya sudah ke Jogja, ke Jakarta, one man show sendiri. Wah keren. Waktu itu Tegal Brebes nggak ada namanya paguyuban. Oh gitu. Dan basic saya kenapa suka? Karena bapak saya dulu adalah tukang nyuci keris. Oh, pantes teman-teman. Almarhum, bapak saya almarhum tukang nyuci keris. Tapi untuk keris-keris tayuhan. Artinya kan ada dua nih. Bapak saya untuk jamas. Kalau di keraton jamas. Oh, jamas. Jamas adalah dengan berbagai umbo rampenya ada. Kalau yang warangan kan pakainya cairan kimia, tidak usah pakai doa-doa. Lah bapak saya yang khusus jamas supaya isinya lebih kuat ataupun tidak kabur seperti itu. Dan bapak saya juga dulu termasuk tukang tarik pusaka. Wow. Itu maksudnya gimana nih? Jadi gua kan secara tidak langsung siap. mengunjungi atau
gue ditawain anjir. Jadi kita kan terutama kan untuk konten saya kan setiap konten itu kan selalu menelusuri tempat-tempat yang terbengkalai, teracukan, yang sudah lama dan didominasi katanya angker Om. Siap. Tapi selama saya konten itu kan memang benar-benar ya pure, tidak pernah terjadi sebuah penampakan yang benar-benar real wujudnya seperti apa. Nah, kalau misalkan pusaka itu memang itu ceritanya gimana Om? Narik itu gimana? Maksudnya apakah di tempat-tempat yang seperti itu kah atau di tempat sembarang kah atau gimana itu? Jadi kalau menurut versi bapak saya, dulu bapak saya mulai berhenti narik pusaka ketika saya sudah SMP. Sudah mulai berhenti karena mungkin dan dijualnya ke saudara saya. Kebetulan saudara saya di Brebes The Hive, orang kaya. Oh gitu. Jadi ngitulin sedulure dewek. Tapi tidak usah saya sebutkan lah, di Brebes adalah dan masih jadi orang kaya di Brebes. Nah, bapak saya itu dulu dia kan belajar hikmah banyak. Okay. Termasuk salah satunya keilmuannya adalah untuk narik pusaka. Biasanya modalnya adalah pakai sepeda ponik, saya masih ingat. Sepeda ontel itu ya Om? Oh iya, pondel yang ponik. Terus dia bawa tepes serabut kelapa yang kering sama menyan saja. Menyan? Nah, ketika bapak saya jalan malam, terus biasanya kan kalau orang-orang spiritual bisa merasakan getaran. Kemudian bapak saya pegang tanahnya, kalau ada ya sudah langsung bakar ke menyan, pakai jurus. Dulu kan ada semacam, ada namanya perguruan Budi Suci. Sekarang pun masih ada, saya pernah lihat di Cipernas itu di Cirebon. Budi Suci? Iya. Perguruan berarti itu ya? Iya, nah itu jurusnya buat narik ada. Oh. Nah, pakai jurus. Iya, jadi jurus 1 sampai 7, mana jurus 5 pakai sambatannya apa. Dulu saya diajarin tapi saya tidak memahami bikin matang seperti itu. Berarti untuk sampai saat ini nggak bisa nih narik sendiri? Saya bisa pakainya ATM. Walah. Dan narik pakai ATM lebih bagus. Karena begini, panggilnya Kisolepet ya. Kisolepet ini begini. Saya suka melihat, maaf ini namanya fair-fairan saja lah ya. Karena banyak orang yang memanipulasi orang yang tidak tahu. Akhirnya kan terjadi kasihan. Saya pengen biar di channelnya Kisolepet orang terbuka. Artinya ada nilai edukasinya. Oh ternyata selama ini maaf nih, barang tarikan maaf ya, umpamanya ada seorang narik. Begitu narik, saya sering lihat di channel-channel YouTube, kerisnya sudah warangan. Oh. Bapak saya itu kalau narik kerisnya kadang tugel, tapi isinya powernya dan karatan. Dan kalaupun narik biasanya memang keluar dari tanah sedikit-sedikit gitu. Kalau ini kan trotak gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang sudah bersih kayak gini ada dua versi. Karena teman saya juga ada yang pintar seperti itu. Bisa dikondisikan. Pertama, sudah ditaruh dulu. Iya, tahu lah. Yang kedua, mungkin dia memakai bantuan tetangga sebelah. Makhluk halus. Dia punya perewangan. Kemudian disuruh begitu ini ditaruh di situ bisa. Karena teman saya juga dulu begitu. Teman saya dulu pengobatan. Ini tak buka ya. Orangnya mudah-mudahan masih hidup daerah Brebes. Itu kalau datang ke dia akan pakai peci. Ini bukan ditaruh di pecinya. Begitu dan ini harus beli minyaknya di sini di alam goib gitu kan. Oh gitu. Nanti pecinya ditunjukkan. Begini memang kosong. Begitu nanti goyang-goyang nggak taunya ada minyaknya. Di pecinya? Di peci di dalamnya. Itu minyak itu yang naruh perewangannya dia, jin yang ngambil di kamarnya dia, minyak udah disiapkan. Anjir. Jadi kalau kita agak, itu saya nggak heran. Saya banyak lihat orang narik-narik pusaka besinya udah bersih-bersih. Banyak yang model kamar di kan, saya tanda tanya. Iya. Intinya modelnya masih bagus banget lah ya. Apakah itu jinnya juga dengan etalase? Seperti itu. Iya. Karena bapak saya tukang narik begitu. Kadang malam itu nggak kuat, ditirakati sampai 40 hari baru bisa. Dulu punya pengalaman narik di Pemaron, Brebes, itu naga runting. Ketika ditarik, nggak kuat sampai kontal-kontal, muntah darah, akhirnya ditirakati 40 hari. Tapi 40 hari ambil weton 3. Oke, itu Jawa lah ya. Rebopon kuwis lagi Jumat Kliwon. Setelah dinego minta daging kerbau 1 geluntung. Kalau bukan orang spiritualis pasti bingung. Kerbau 1 geluntung kan 15 juta. Itu cuman simbol saja. Daging kepala sedikit, daging paha sedikit gitu, ditarik keluar.
Bisa dan dipuasain juga. Dan 40 harinya pun ambilnya hitungan 40 hari Rebopon Kemis Wage Jumat Kliwon. Oh, berarti setiap 3 hari itu 3 ya. hari itu. Kalau 40 hari capek. Anjir. Ternyata gitu. Berarti ada istilahnya ada campur tangan jin untuk memindahkan ya Om ya. Kalau yang penipuan ya. Jadi kenapa saya tidak heran dengan yang atraksi-atraksi kemudian ada yang model apa tuh jepluk dur keluar api. Sekarang kan banyak tahu ramuan-ramuan. Tahu kalau itu aku tahu. Oke. Kalau itu aku tahu. Oke. Kalau saya memang saya pernah punya barang dapat narik tapi silsilahnya jelas. Iya. Artinya saya memahari dari Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Turun temurun kan? Dan itu nasabnya jelas seperti itu. Wah, ternyata ada campur tangan jin ternyata itu ya, Iya. untuk yang bermain penipuan gitu ya. Iya ada. Ada yang memang trik penipuan pakai ditanam dulu di dalam tanah Oh iya. 1 minggu sebelumnya, baru nanti itu nanti dikeduk ada dan kerisnya udah karatan. Iya settingan lah ya. Oke. Ada yang memang begitu ditarik lewat campur tangan jin. Ada yang murni. Ada yang murni. Yang murni ya ketahuan lah. Yang benar-benar narik murni ketahuan. Berarti kan ada 3 nih. Ada 3 trik. Pertama trik yang pakai model campur tangan manusia murni sulap bahasanya lah ya, sulap. settingan. Yang kedua campur tangan tetangga sebelah tapi intinya barang dia juga. Yang ketiga yang asli. Oke, tiga berarti asli, campur tangan jin sama gimmick. Gimmick Ya, seperti kan? itu bahasanya gimmick. Oke. Jadi bingung ya kalau misalkan kita ketemu sama orang-orang begitu ya Om ya. Jadi begini, kalau mau koleksi pusaka saya sarankan, kan orang pecinta pusaka ada 3 kriteria. Pertama, pecinta yang esoteris, yang seneng isinya. Yang kedua, eksotorinya, seneng dengan luarnya saja, seni. Yang ketiga, dua-duanya. Luarnya suka, dalamnya suka. Nah, kalau umpamanya orang cinta pusaka, tapi pada salah satu poin 1 yang tentang isinya, ini harus hati-hati. Karena banyak tertipu. Oke. Dalam arti isinya sebangsa jin gitu Om. Isi ada banyak. Pertama doa, karena di Tosan Aji itu ada 3. Yang bagus adalah isi yang berkah ilahi. Tosan Aji pusaka yang berkah ilahi. Artinya doa. Contohnya begini. Wah langsung diambilkan anjir. Ini belum pernah tak review. Nanti tak review. Nah kalau saya buka begini bukan memuja. Ini ada tata cara saja, tata cara saja. Barangkali sahabat pusaka Jawa ketemu dengan pecinta Tosan Aji terus begitu bukanya aja begini. Barangan gitu ya. Ini udah mau nusuk nggak boleh. Jadi kalau mau buka Tosan Aji, rangkanya diginikan, ceklek, Oh iya. ceklek. Yang ditarik rangkanya, ininya tetap di sini. Nah baru ke sini. Ini cuma penghormatan seperti halnya sahabat pusaka Kisolepet upacara pada hari Senin di sekolah. Hormat bendera kan tidak menyembah. Iya benar. Kayak gitu aja. Penghormatan lah. Nah, ini sekedar saya. Nah, kalau yang namanya keris yang berkah ilahi itu baik dari tampilan fisiknya bagus, esoterinya pun bagus. Dan tapi kalau untuk keris-keris yang isian, yang biasanya yang bagus-bagus jelek, yang top-top sing ditembak orang mempan, gitu lah biasanya itu gelantok. Iya benar. Nah, kalau yang terus yang kedua adalah yang diisi dengan bangsa halus. Ada juga itu. Ada yang diisi dengan energi. Energi kan bisa hilang. Tenaga dalam. Ya kan? Tenaga dalam bentuknya aura. Oke. Seperti itu. Nah, kalau ya ada lagi keris kosong karena sering tiap Jumat Kliwon dikasih bunga, dimenyani akhirnya masuk. 3 itu. Jadi tergantung perlakuan umpamanya kalau sahabatnya Kisolepet itu subscribernya itu keris kosong sering diminyaki disajeni ada isinya lama-kelamaan. Awalnya nggak ada. Awalnya nggak ada. Terus karena sering dibegitukan masuk Ada. lah ya. Pasti ada yang senang. Oke, itu gini Om. Kita kan kalau di Quran kan dijelaskan ya untuk siap. jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Nah, itu dominan mana sih Om? Yang biasanya memasuki pusaka-pusaka itu? 50-50 sosok. Oh, gitu. Artinya bisa jin muslim, bisa jin non muslim. Ciri-cirinya Om? Biasanya begini. Ini kalau dengan bicara tentang ciri-ciri itu harus orang yang sensitif.
bisa merasakan atau dan bisa komunikasi. Oh gitu. Kalau orang yang nggak bisa komunikasi dia tidak bisa membedakan, cuman paling ada interaksi yang umpamanya tadinya kosong, kok sekarang hawa kamar beda. Wow. Biasanya panas, ada yang kamarnya dingin. Pusaka itu membawa aurat sendiri. Saya ini kan pakai AC, hampir mau 2 bulan kamar ini panas sekali. Anjir. Waktu itu saya dapat barang baru dari Cirebon dan ternyata isinya buat nyantet. Wah, Memang ada, jadi jangan sampai keris tidak semua isinya bagus, kita terbuka saja. Kalau jin yang khusus nyantet, kadang kan yang namanya pusaka kan tergantung pesanan. Umumnya Ki Solepet saya empuk nih, pesan ke saya minta keris yang buat nyantet, gitu. Nanti saya isikanlah jin yang khusus buat nyantet, nanti dikasih tahu caranya. Saya isikanlah buat kerezekian, nanti diisikanlah doa untuk kerezekian. oh gitu. Dan dilambangkan dengan pamor. Oke, sekarang udah tahu ya teman-teman beberapa informasi dari pusaka. Ada yang campur tangan jin, ada yang murni ya Om ngambil penarikan pusaka, dan ada lagi gimmick sulap. Iya. Dan jenisnya pun itu ada yang bisa memasuki jenenge keris tersebut ya Om ya. Bisa di jin kafir dan juga jin muslim. Itu ciri-cirinya dengan orang yang sensitif dan yang bisa spiritual. Betul. Tapi kalau orang yang biasa hanya bisa merasakan ketika Ada satu situasi perbedaan. hawa ya. Hawa ataupun gerakan-gerakannya seperti Ki Solepet ada apa kayak bahasanya Ki Solepet pergerakan. Gini. Itu berarti Ada memang. Kafir apa muslim? Kalau yang hawa panas. Kalau yang hawa panas biasanya tidak mesti juga, tidak mesti kafir, tidak mesti muslim juga. Cuman kalau yang hawa panas biasanya peruntukannya adalah untuk hal yang kurang bagus. Karena maaf ya, manusia muslim juga banyak yang. Iya. Nah itu seperti itu. jangan sampai orang muslim tidak berbuat salah, nggak bisa. Oke, iya. Sama negatif juga. Negatif berarti ya. Iya sama. Banyak kan negatif. Tapi ngomong-ngomong gini Om. Betul. Ini kan banyak nih Siap. pusaka. Siap. Ada isinya enggak? Banyak yang ada isinya. Marah nggak kita ngomongin ini? Nggak masalah. Karena begini sahabat ya, jadi Ki Solepet mereka sama. Mereka sama seperti kita. Mereka mendengar. Kita kalau kita bicara apa adanya ya mereka menyadari. Menurut saya. Oke, iya. Ini informasi ya. Punten. Nah ya nggak bisa, wong ini pawangnya biasa ketemu tangger, nggak usah punten-punten main terjang aja tuyu. Enggak, maksudnya kalau kita kan dalam arti explore itu kan memang menjelajahi. Dalam hal asli menjelajahi itu sebenarnya nggak nyari demitnya. Siap. Karena posisinya explore menjelajahi. Cuman karena Siap. kita posisinya malam, secara tidak langsung kan situasi horornya ada Om gitu loh. Jadi secara tidak langsung sebenarnya kita nggak nyari horor. Kalau ada pun kita pastinya kita pasti lari. Tadi siang ada YouTuber datang. Oh, kreator Itu dia biasa misteri. Bawa pusaka. Ketika sampai mau ke arah Guji, itu kayak ditarik sampai jedak begitu. Untung dia nggak jatuh. Itu biasanya dia bawa barang yang benturan energi dengan yang di lokal situ. Berarti di situ juga ada. Ada. Saling bertolakan. Saling bertolakan mungkin. Jadi akhirnya seperti itu. Jadi dan kalau saya lebih senang pusaka itu apa ya? Yang jelas silsilahnya. Kadang saya simpen karena saya koleksi tongkat-tongkatnya para wali. Dan jelas nasobnya. Itu ada nggak Om? Bisa kasih lihat nggak nih ke para viewer nih yang jelas? Tongkat ya? Ya apapun lah. Ya ini contoh ya. Oke. Ini bentuknya sederhana. Oh ini keris? Bukan, ini menur. Oh menur, aku kira apa? Tadi aku kira pipa rokok men. Ini tombak. Ya ini belum pernah saya review. Ini sekedar khusus buat Ki Solepet karena begini. Ini biasanya kalau sama pejabat-pejabat dimasukkan ke pulpen. Maksudnya? Kan ada pulpen, ballpoint yang agak lebar. Nanti dimasukin. Jadi kan ditaruh di sini. Jadi taunya kan itu pulpen padahal buat pegangan. Memprotek orang pejabat lah, baik kadang anggota dewan. Boleh lihat Om? Silakan. Nanti saya silsilahkan biar tak jelaskan silsilahnya dari mana. Kalau ditanya kalau enggak ya saya nggak jawab. Nanti dulu. Aku penasaran ini. Nah. Wah.
Tapi yang tetap dipakai ini di ujungnya ya Om ya. Iya, ini sebenarnya bukan untuk Senjata bukan ya? bukan, ini jimatan. Oh, jimat. Kalau jimatan berarti yang diambil terdalam pusaka tayuan yang diambil sisi spiritualnya. Virtual. Ini berasal dari mana Om? Ini dari Tegal, murni dari Tegal. Ini dulu punya seorang kiai. Kiai tergolong min auliyaillah, walinya Allah. Oke. Kalau tahu Pekuncen, Nggih. Amangkurat, kan sebelum masuk Amangkurat ada pondok. Ya benar. Nah, itu makamnya Kiai Soleh. Ya kan? Nah, yang punya pondok dulu yang bangun pondok. Kiai Soleh bukan ini ya, lain ya. Ini Kiai Soleh, Kiai lain. Nah, ini dari Kiai Soleh diturunkan ke anaknya ke Kiai Anas. Ke Kiai Anas diturunkan ke Kiai anaknya ke Kiai Munzir. Kiai Munzir diturunkan ke Ustadz Musli Karangmoncol. Oh iya. Ustadz Musli turun jatuh ke saya. Sanadnya jelas. Oke. Kalau dari Kiai Soleh ke atasnya wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas ini punya orang soleh. Nggak nyangka ternyata ini pusaka men. Tadinya aku kira pipa rokok loh. Ini kalau di rencananya mau tak ganti warongkonya, cuman kadang kalau tak ganti Warongko warongkonya itu ini. Oh yang di atasnya ya. Pegangannya gitu ya Om. Iya nanti diganti saja bagus. Biasanya mereka dibawa, cuman kalau kadang bawa-bawa begini kan mau ke bandara juga susah. Terus kedua barangkali kena senjata tajam kalau operasi repot Iya, ya. ini di bandara kena. Kena ya. Karena ada ini apa besi kedeteksi. Jadi ini saya lebih senang koleksi-koleksi yang secara sanad jelas. Ini semua jelas semua berarti sanadnya ya Om ya. Sanadnya jelas semua. Gila banyak banget teman-teman. Nanti barangkali dipulang dikasih oleh-oleh nih. Ini di sini kayak gini sampai ditaruh di tong sampah. Saking Oh gila. yang belum. Oh ini juga keris ya Om ya? Ini keris, ini belum saya warangkan nih, tapi sudah saya cuci semua. Kita geletak-geletakin. Itu yang di situ banyak lagi. Pinjam satu Om. Wih berat loh. Ini jenisnya apa Om? Nama. Ini keris tilam. Keris tilam. Estimasi Cirebon. Cirebon Sepuh. Cirebon Sepuh. Iya. Harga Suka sama suka yang penting. Ya kali-kali saya juga diajak konten lah sama Ki Solepet lah, biar merasakan sensasi merinding-merinding gimana gitu, ngeri-ngeri sedap lah ya. Itu nanti ada tempat Om nih Siap. di Tegal Kabupaten terutama. Siap. Itu ada tempat yang memang benar-benar bikin aku itu benar-benar takut. Boleh lah. Di situ memang dulu historinya Iya. memang kata warga setempat rumahnya orang kaya paling kaya seslawi pada era kolonial Belanda. Berarti Adiwarna dong. Enggak di Slawi. Jenengan tahu bioskop Singa? Iya tahu. Dulu yang punya dia. Oh. Dulu yang punya Siap, itu yang siap. punya. Dan rumah itu memang udah Terbengkalai. kosong, terbengkalai. Memang nggak ada yang meneruskan. Pernah konten di situ. Pernah. Terus ngeper, rada deg-degan apa bagaimana deg-deg sih? Iya. Ya boleh lah diajak konten. Jadi beberapa kreator ke situ pun merasakan hal yang sama. Intinya aneh gitu aja. Iya. Kemungkinan karena berhubungan dengan orang kaya pada era itu mungkin banyak nih yang kayak gini-gini nih, pusaka-pusaka nih. Jadi begini, biasanya kalau orang kaya pegangannya banyak dan rumahnya juga dipagar. Iya, makanya aku merasa aneh aja. Pojok empatnya biasanya dipagar, biasanya untuk perlindungan. Ada yang ditanam. Saya pernah punya dapat pusaka dari rumahnya wali kota Cirebon, tapi udah termahar ya. Itu di mahar. Iya, itu yang nemu teman saya nongol sendiri siang hari. Tukang-tukangnya kan lagi pada kerja nggak berani ngambil. Oh, di pas Tanah di kebun di tengah. Wah, rezeki nomplok. Dimaharin sama saya, dimaharin lagi sama orang Kalimantan. Sampai ke Kalimantan? Saya seluruh Indonesia masuk. Wah. Kalau struk pengiriman segini di bawah segini ada. Oke. Berarti selain mengkoleksi juga jual beli Om. Iya, kolektor. Kolektor. Bukan kolektor. Kolektor. Coba diminum dulu biar oke. santai. Oke ya. Jadi gini teman-teman, kenapa aku kesini untuk berkenalan sama salah satu kreator sahabat kita semua.
Siap. Mas Oo, Pusaka Jawa Official, karena Siap. secara tidak langsung berkaitan dengan dunia-dunia mistis atau misteri. Nah, Karena kan selama ini di Indonesia terkenalnya keris itu atau pusaka itu memang ada yang berasal dari goib gitu. Makanya aku pengen menambah ilmu nih teman-teman dari maestronya pusaka. Kita minum ya Om. siap, ya, siap. Jadi begini, Kisolepet, yang perlu saya pengen menggugah hati para milenial, remaja zaman sekarang. Iya, lah. benar. Saya juga tergolong milenial. Milenial kobong, guys. Jadi saya pengen bahwasanya di pusaka itu ada nilai nominal yang fantastis. Benar. Ini saya bilang ya, kalau bahasanya saya bebannya sudah enteng, saya kan punya beban banyak. Oke. Mungkin saya bisa ganti mobil Pajero cepet. Kalau nggak bermain ini, Apa? kalau nggak bermain ini, Enggak, kalau beban saya yang sekarang masih sudah selesai, masih bermain dengan ini, saya beli Pajero enteng. iya. Bermain ini saya buka, saya open. Oke. Berarti dari nilai segi Nilai ekonominya tinggi. domestiknya tinggi ya. Nilai ekonominya tinggi. Oke teman-teman itu tuh. Jadi kalian milenial muda-mudi harus tahu. Karena semakin lama juga kan semakin mahal juga Om. Tapi yang kita jual antikannya. Iya keantikannya itu Iya, kan. jangan sampai bicara tentang ini isinya. Wah iya Mbah, iya iya. Mbah. Iya. Ya, nanti larinya ke penipuan. Iya. Makanya pelajari dulu ilmu tentang tosan aji. Tus itu tangguh utuh sepuh. Tangguh itu tak sengguh, tak kira-kira. Ini kerajaan mana? Kan ada ciri-cirinya. Oke, dari kerajaan ini jenisnya Seperti ini, itu, jenisnya iya. itu kan. Itu memang ini pusaka semua dari Indonesia Om? Apa dari luar negeri ada? Nggak ada. Ini Nusantara semua, murni dari Indonesia semua. Sabang sampai Merauke. Iya, saya dari Makassar juga ada. Wih, Makassar. Badik ya, tapi ada di lemari juga ada. Tapi bukan Ini sini. Iya sih, dikit. Tapi nggak usah lah. Ini udah banyak banget. Ntar pusing kepala. Karena kan kita belajar nggak langsung bisa men. Siap. Jeli dikasih yang banyak jenisnya. Kayak gini. Wah ini men. Ini kan Madiun. Ciri-ciri Madiun apa bagaimana kan harus Ini nih tahu. Madiun ya. Iya, sengkelat tapi Madiun. Madiun. Gitu. Ih, keren banget Om. Ini keris sengkelat. Iya. Ini berarti dari baja atau besi ya Om? Itu campur loh. Antara besi, baja, pamor. Jadiin 1-3. Makanya dinamakan tosan aji. Kayak berserat-serat ular gitu ya Om? Iya, itu kan nama pamornya itu kayak gitu. Wih, keren. Nah, yang kayak gini nih Om. Disebutin bisa nggak Om? Boleh. Apanya tuh? Nominalnya? Ya nominalnya 2 lah ya. 2. 2.000 Tegal ngomong. Ya wis. 2 juta guys. Kita nggak usah mahal-mahal, yang penting lancar. 2 juta guys. Oke. Ini Makassar ya Om ya? Ini Madiun. Oh, Madiun ya. Madiun berarti Jawa Timur ya. Madiun Jawa Timur. Madiun kan terkenalnya dulu memedi ayun-ayun, makanya dikatain Madiun. Banyak saking angkernya. Nah iya. Madiun. Dan Madiun susah ditaklukkan. Mataram pun susahan. Ini keren banget sumpah. Gimana cara buatnya dulu udah. Arsitek sekarang pun susah bikin kayak gini Om. Ya bisa, banyak yang bisa. Cuman kalau yang sekarang kan tidak memakai olah rasa. Pakainya tempat doang. Kalau orang dulu kan begitu panjak, tong hitungan berapa, si empu kan puasa. Iya benar. Nah, yang maksud saya dengan olah rasa disisipkan doa. Karena sekarang, maaf nih ya, di salah satu pulau kita adalah Madura, itu kan produksi setiap hari bisa 1 kodi 1 orang. Hah? Iya, tapi kan koro dangdutan, laka puasanya tadinya ya, walaupun Ya, dengan campuran pamor, terus besi, baja, campur, tapi kan hasilnya beda. Laka setrume istilahnya. Iya. Tapi sampean tahu ya barang-barang yang gitu ya maksudnya bikinnya sembarangan sama. Oh tahu, ya? ketahuan, kita ketahuan. Dari Dari besinya, dari garapnya, pasikutannya, ricikannya ketahuan.
Mana besi baru, besi sepuh ketahuan. Besi sepuh dirongsok lagi, dilebur lagi jadiin kerisnya tetap ketahuan. Oh gitu. Keris-keris yang rusak yang lama-lama dilebur lagi dijadiin keris baru pun ketahuan. Ketahuan ya. Iya, kalau ahlinya ketahuan, guys. Kalau aku ya digobloki. Nantilah saya diajak lah untuk tempat yang kalau pokoknya cuman saya kalau umumnya lari atau kencing di celananya jangan dikit ketawain. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Soalnya gini ya, di tempat-tempat seperti itu, di kontenku pun belum ada penampakannya kok Om. Belum pernah ya? Belum, karena apa kali-kali kan ada salah satu kreator YouTube ya, yang di alas terus banyak setannya nongol begitu. Iya. Kali-kali begitu ya, coba ya. Nah, kalau itu sih gini, itu gimana ya? Aku mau ngomong, soalnya netizen Indonesia itu keren, yang gitu-gitu seneng. Maksudnya, Ya. kalau kita ngomong ya, aku berani jamin itu bukan penampakan beneran. Siap. Aku berani jamin karena Siap. aku sendiri sudah melakukan eksperimen langsung sendiri dengan cara yang dipercaya untuk memanggil mereka, bakar dupa, bakar menyan, bakar terasi, bla 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 bla. Tapi tidak ada Om, tidak ada. Bahkan sampai aku penasaran tak kencingin tempat itu. Nantang lah ya. Iya, tak kencingin tempat itu. Jengkel sekalian gitu, Tapi nggak tetap keluar. aja nggak keluar. Tapi kalau misalkan aroma bau aneh memang ada, suara-suara aneh memang ada. Tapi kalau misalkan untuk wujudnya aku belum pernah. Siap. Gitu. Jadi memang ya seperti itu. Jadi kalau konten-konten kreator yang mensajikan beberapa penampakan ya terserah mereka lah. Entah itu benar atau enggak. Kalau aku kreator, enggak. Kalau aku kreator udah memastikan itu bukan. Bukan ya. Siap. Tapi kembalikan lagi ke netizen. Kalau itu hanya hiburan ya silakan. Iya siap. Itu aja wis. Soalnya susah juga kita berjuang mati-matian keliling ke kota ini, kota itu, katanya di sini angker, di sini tapi Tidak pernah ketemu ya. Nggak ada. Tidak pernah ketemu ya. Bahkan ada beberapa waktu istri aku hamil Om, itu dapat 8 bulan. Siap. Lah, aku bermain seperti ini kan, masih konten, banyak rintangan dari keluarga, dari tetangga, dari temen-temen, istrimu hamil loh, hati-hati, gini. Aku cuekin kok. Tapi alhamdulillah dari mulai kehamilannya sampai proses kelahirannya aman kok. Anakku juga normal kok. Gitu. Jadi gimana? Aku udah melakukan eksperimen sendiri. Jadi omongan-omongan seperti itu ya, aku udah nggak percaya. Dalam hal hati-hati nanti kamu anaknya gini, aku nggak percaya. Asalkan kita kan tujuannya bener Om, kita ngonten, membuktikan sekaligus dalam arti ini kan kita ada karena tujuan jenengan itu mindsetnya kuat, pikirannya kuat. Karena kalau dihubungkan dengan hadis kursi kan, ana inda zoni abdi, aku dalam sangkaan hambaku, aku ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ki Solepet berpendapat lah apa-apanya ya udah jadi. Iya. Ora apa-apa ya ora apa-apa gitu loh. Nah, itu mindsetnya kuat. Iya, jadi positif thinkingnya kuat. Satu itu, kedua aku mau buktikan. Dalam arti waktu itu juga aku agak ragu, aku buktikan ngorbankan bojo apa anak ya. Karena kan banyak yang cerita hati-hati nanti kalau nggak selamat anakmu ya bojomu. Gitu. Tapi dalam hal ini aku pasrah aja kan karena aku udah dijelaskan kita kan. Ya itu mati, rezeki jodoh sudah diatur betul. Kalau itu memang udah waktunya meninggal, is oke. Dipangan tahu nih. Tahu. Tapi sampai saat ini nggak ada Om. Nah, makanya nanti barangkali sama ini nih ya, ketika kita ngonten, ini kan udah biasa nih sama pusaka-pusaka. Siapa tahu belum tentu jago di lapangan bukan Melayu. Ya kan siapa tahu daya tariknya nih. Bukan nemu ya. Ada nggak Om maksudnya pusaka yang memang untuk menarik pusaka lain? Ada banyak. Ada. Jadi begini, itu karena energinya kuat dan semua orang Tosan Aji pasti yang punya banyak ya pasti merasakan. Oh gitu. Gue arane ada nama pusaka namanya Panimbal. Panimbal. Luk 9, Sokokan 2, Kembang Kacang. Dari nama saja Panimbal, ngundang. Panggil ya. Itu. Tapi
Tidak mesti harus Panimbal. Awal saya punya keris itu 2. Tak ambil ya. Itu keris dari sendiri apa lungsuran Orang tua. itu? Oh, lungsuran. Dapat narik orang tua. Gila teman-teman, banyak banget di lemari masih ada loh. Parah ini. Wah, Pertama punya keris 2 ini. Kerisnya biasa. ih, keren cuk. Sorry. Kerisnya biasa, tapi dari keris 2 ini, ya, saya jadi ribuan kerisnya. Berarti kan bisa Menarik ya? ngundang. Iya benar sih. Bener. Benar sih. Benar kalau kali ini benar sih. Terus kedua, saya punya pengalaman. Saya dapat keris baru, tak taruh di tangga. Tangga. Ini kan lantai 2. Heeh. Saya sudah tahu begitu datang ini keris kita sudah kayak maaf ya, kalau yang biasa main kucing ya tahu lah kucing galak kucing enggak gitu kan. Oke. Begitu saya pegang ini tidak saya masukkan ke sini dulu, tak taruh di tangga. Diletakin? Enggak dipajang. Dulu kan di tangga saya banyak blawong, tempat keris tak pajang situ. Dari siang saya sudah ini, malamnya saya ke Jakarta. Tapi saya punya feeling ini agak minta diakui, banyak interaksi lah ya. Begitu saya di Jakarta tidur di hotel, istri saya jam 10 WA. Ya, banyak orang naik turun tangga, padahal istri saya waktu itu sudah ngerasa manggil adiknya. Ya, saya udah tahu, saya bilang gitu. Paginya setelah saya pulang, lusanya saya bawa keris ini tak taruh di sanding sebelahnya, selesai. Oh gitu. Kadang kan namanya tindih. Gih. Pusaka tindih yang lebih tua, walaupun Ini usianya berapa ini Om? ini Cirebon ya, Cirebon Sepuh. Ya kalau Cirebon sekitar sampai ada 400 tahun. 400 tahun? Ya sekarang kerajaan Cirebon tahun berapa? Wali Songo. Wali Songo tahun berapa? 1500-an. Sekarang 2000. Oh iya ya. Ya kan? Iya ya. Tuh. Sama ini. Ini kan warangkanya warangka Cirebon. Ini warangkannya Cirebon. Handle-nya juga sama. Nih. Makanya walaupun keris selek kayaknya nggak dijual karena dengan awal punya ini sampai saya kerisnya ribuan. Cuman 2 men. Sekarang Sebenarnya ribuan. ada jargon di keris. Semakin banyak keris semakin kaya. Iya. Bener. Masalah apa? Tuku kerisnya larang-larang. Iya. Dibikin Secara tidak langsung kan. Katakan satu keris paling murah 500.000. Kalau dikali 1.000, Ya wis 500 juta. nah Setengah M. Guys. ya. Kalau dibikin seperti itu 500.000 aja. Makanya saya pengen ngajak para milenial supaya cinta dengan Tosanaji karena di sini ada nilai ekonomi. Kalau mau belajar silahkan ke sini, gratis sama saya. Saya lebih seneng. Bukan hanya ekonomi ya teman-teman, sejarah juga iya. Gini, saya kasih tahu, ini kitab tanpa aksara. Kitab tanpa aksara. Iya, pusaka itu kitab tanpa aksara. Kalau sahabat Kisolepet itu sudah tahu dengan tahu ricikannya, oh ini dengan gandik yang seperti ini, pasikutan yang seperti ini, tangguhnya Cirebon. Kan sejarah nih, nggak ada tulisan Cirebonnya nih. Cirebon, ini kelengan artinya biar orangnya lebih wisdom, bijaksana, gitu kan. Dan biasanya kelengan banyak kan orang 50 tahun ke atas koleksinya. Gitu. Nanti kan kita bisa tahu, oh Cirebon siapa sih sultannya zaman segitu. Akhirnya kan bicara sejarah tadi. Benar. Iya kan berarti benar, bukan hanya ekonomi, sejarah teman-teman. Iya. Orang yang suka Tosanaji pasti cinta sejarah rata-rata. Betul. Seperti itu. Jadi kalau Petrus melaku sejarah hanya di kolonialnya nih. Pusaka Jawa official udah di bawah kolonial. Lu harus kesini Petrus ya. Ntar lu pasti nonton ini. Jadi gitu. Pokoknya intinya ya kita jangan lupakan lah istilah sejarah ini juga kan Indonesia kan keris juga kan pernah diklaim sama negara tetangga sampai kita ribut kan. Saya sering borong keris banyak loh, 11 biji. Gitu. Dari luar kota. Dari kampung-kampung. Oh, dari kampung-kampung ya. Jadi itu ada yang nyariin apa gimana? Hunternya ada saya, bakulnya ada. Cuman saya sering pegang keris setel rangka depan toko.
kebetulan toko saya kan sebelah BRI, orang ngambil BLT kan banyak. Mereka lihat akhirnya deketin saya punya keris, bawa sini dijual. Itu marketing saya. Iya, paham. Tidak malu, terus tak jelaskan. Ada yang terang-terangan sirik kok ya biasa lah, karena pemahaman mereka seperti itu. Ya, belum tahu ya. Belum tahu. Ya, jadi gitulah ya intinya. Kalau kita berpikirannya negatif, terus juga terlalu berharap atau menyembah dengan hal ini, berarti itu ya jelas syirik. Jangankan ke keris. Orang itu karena tidak tahu ilmunya. Jadi begini, saya jelaskan. Ini kan ada namanya pamor nih. Ini yang ini dengan ada yang bilang adeg telu, wengkon adeg telu siji loro telu, garis 3 kan? Iya. Ini wengkon adeg ada yang namakan lagi ini tejo kinurung. Nah, ini adalah perlambang dari doa sang empu. Oh gitu. Jadi gini, yang bikin berarti iya, itu ya. Jadi saya pesan ke empu, saya ini seorang aparatur negara, terus biar supaya saya karirnya cerah dan jabatan saya tidak lengser. Maka sang empu membuat satu bila pusaka dengan pamor tejo kinurung. Jadi mamane nih, doa yang di angger nggo kerejekian angger wong Islam anggone apa? Ya Hanan, ya Fatah, ya Rosak, dilepok namanya lah. Ya kan? Nah, kalau ini agar jabatannya stabil apa dengan bacaan ya Kohar, ya Jabar dan lain sebagainya diisikan ke sini. Mereka kan dengan pusaka karena energi kan bisa dimasukkan kan. Nah, dengan lihat pamor bisa tahu doanya sang empu kayak gini. Gitu. Jadi kalau umpamanya dengan lambang seperti ini doa sang empu kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala, syiriknya di mana? Iya, benar. Sama aja lah. Ki Solepet datang ke kiai atau para habaib minta air didoakan. Betul. Sebagai ditiupkan. Mediasinya apa dibikinkan wafak. Cuman kan orang dulu Nusantara kita dimasukkan ke besi. Iya. Doanya. Iya, seperti itu. Berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala sama. Iya. Paham. Itu biar teman-teman tahu juga itu nilai dari keris itu seperti itu. Jadi empunya itu yang bikin itu sepenuh hati. Betul. Bukan hanya bikin terus udah selesai tugasnya sepenuh hati, dengan cara ya ada yang berpuasa juga gitu kan. Makna filosofi lambang pamor adalah doa dari sang empu. Contoh, dulu zaman kita kecil ungu jomblo, pink gadis perawan, merah berani, putih suci. Kenyataannya kan itu lambang, ini juga sama lambang. Iya, benar, tepat. Benar Om, tepat. Kalau kita kaitkan dengan seperti itu ya benar ini lambang. Iya, lambang. Jadi kalau yang masih berpikiran syirik dan lain-lain ya kita belajar bareng-bareng dulu lah ya. Ngopi bareng. Tapi jangan tukaran. Iya. Aku wongnya mimisan ngerti gak nyami. Uyuan. Parah. Jadi gini, padahal ini udah malam loh, tapi masih ketawa tirak-tirak. Tidak apa-apa lah. Apalagi nih? Silakan. Oh ya. Mau lihat dari Sunda? Boleh? Itu tuh. Yang mana nih? Tuh. Nggak apa-apa sih. Ini panjang itu panjang. Ini nih yang kujang cangak. Kujang naga. Iki. Wow. Ini namanya kujang cangak atau kujang naga. Lebih terkenal kujang naga. Dan kerajaan. Ini pegangnya gini berarti ya? Cair. Apa gimana? Oh. Tombak. Kujang naga. Sumedang. Pusakanya ini. Kujang naga. Sumedang. Iya. Kujang naga. Ini dari Jawa Barat. Makanya saya bilang Tosan Aji adalah kitab tanpa aksara, tanpa tulisan. Oh, ini dari katakan dari mana itu? Sumedang ini ya. Ya, ini Jawa Barat. Kujang kan Prabu Siliwangi. Ini Prabu Siliwangi. Ah iya, Prabu Siliwangi. Ini Gajah Mada. Ini saya. Pinter kan? Seperti itu. Banyak banget ini, keren. Nah Om, ini ini kan berkaitan dengan hal seperti ini. Pernah nggak itu apa berhubungan misterinya itu apa Om? Dalam arti mistisnya apa pernah terjadi hal-hal yang aneh atau jadi apa sekedar gitu? Saran, kalau pengen bermain gini, yang namanya Tosan Aji yang namanya Tosan Aji ini tidak jauh dari doa. Ya. Jadi bahasanya kalau saya bilang
pusaka punya ruh, engko ana sing protes maning. Ya, energi lah, bahasanya energi. Makanya umpamanya gini, ketika ada satu energi, entah itu bentuk energi, getaran, atau hawa, ataupun ada makhluk halusnya, berbentuk jin lah ya, itu hendaknya yang punya pusaka lebih banyak, kalau orang muslim lebih banyak doa-doa perlindungan yang dari Rasulullah. Paling gampang aja, yang pagi sore a'udzubika kalimatil tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Baca pagi untuk keselamatan sore, dari sore sampai pagi lagi. Kan banyak doa-doa perlindungan. Nah, insya Allah kalau sahabat pusaka Jawa memakai doa-doa dari Rasulullah, selamat. Iya, itu udah pasti. Iya, itu yang saya lakukan. Banyak orang nanya, terus untuk meredam hal-hal yang seperti itu yang hawanya panas apa? Biasanya saya cuma sholawat. Tapi Bener, tadi kalau kisah lepet yang bacain pasti jadi. Soalnya apa? Ini mindsetnya kuat, positifnya, yakinnya kuat. Katakan panas ya. Biasanya ada besi yang dipegang semrongmong. Apa ada sing kayak setrum, seret. Iya. Gitu. Ada. Nah, sing mantan galak bahasanya. Biasanya tinggal kayak gini aja. Pegang kayak gini, kita baca sholat ditiupan ini. Oh. Udah gitu. Dosisnya terserah keyakinan. Bisa 7, 11. Ya, ganjil. Gitu. Kalau untuk bangsa yang ngusir dalemannya kisah lepet tahu lah. Diusir sekalian. Kalau dalemannya bini sih oke. Jadi ini fenomena apa nih Om? Misalkan ada yang bergerak terbang kayak gini. Aku itu pernah, bahkan bukan sekali ya, berkali-kali itu di atas rumahku sendiri. Iya. Bentuk cahaya. Iya, ketika aku pulang atau pas mau keluar rumah itu jelas banget, itu bolak-balik dan arahnya sama. Itu biasanya pusaka yang belum dimiliki. Belum dimiliki. Biasanya ada yang warnanya biru. Biru, merah, hijau, kelap-kelip gitu. Betul. Tapi ketika mau jatuhnya kemana? Deket rumah sih. Oh, bisa ada sampai itu tinggal nyari spiritual yang jago narik, dibayar keluar. Gitu. Tapi itu kalau biasanya kalau yang bentuk pusaka kayak gini terbangnya merepel, kayak genine merepel. Nah, itu pusaka. Kalau batu beda lagi. Batu biasanya buletok gitu. Ya, kayak itu kan komet. Merepel itu kan ketika mau redup kan, ketika mau hilang tinggal asapnya. Gitu. Iya, biasanya itu entah keris, entah itu wedung, entah itu badik apa. Itu aku sering lihat pas di atas rumah. Dan yang lihat banyak juga. Yang lihat ya itu. Terus hilangnya di atas rumah? Enggak, di suatu kebun. Dapur pring. Ya biasanya kayak gitu. Pring kalau nggak di pring di pohon randu di situ. Iya bisa, itu bisa. Tapi pringnya sih entek. Tapi masih. Iya, biasanya masih. Itu aku terakhir berarti pas malam takbiran Idul Adha. Itu paling terakhir. Kemarin. Dahsyat ya. Itu jam 1:30 malam. Kali-kali aku mono ya bukan digedrok metu kan. Monggo. Deket kok. Dan memang dipuk-puk metu ya gue ya. Ayo. Kan lumayan kan lumayan gitu. Kena konten. Iya. Memang tempat itu juga terkenal dari warga angker sekitar. Ya, angker terkenalnya. Cuma boleh kan lah main-main ke situ, boleh. Sering buat gelontang, nyari nomor, ya aku guyu tok gitu loh. Boleh lah. Cuma ya dengan di situ konten juga nggak ada apa-apa ya pasti ya. Aku belum ke situ konten karena kan kebun gitu sih Om. Izin sama yang punya. Ya nggak apa-apa sih kalau misalkan mau konten ke situ nggak apa-apa. Cuman ya memang aku kalau konten bingung karena nggak ada yang dibahas gitu loh. Kalau sama saya ada. Ya iya, beda lagi teman-teman. Kalau ngobrol sama malam-malam ya. Nah, iya. Kalau sendiri kan aku bingung. Biasanya kan aku eksplorasi kan sendiri terus ya. Histori tempatnya, properti yang ditinggalkan gitu. Kalau kosong ya kita sebisa mungkin menjelajahi sampai sudut kiri, sudut kanan ya gitu doang sih paling. Tapi kalau selebihnya di kebun-kebun aku bingung nggak bisa ngomong apa-apa. Kecuali pernah terjadi suatu kisah suatu kejadian yang aneh di situ, entah itu bunuh diri, entah ditemukan mayat, mungkin aku bisa membawa situasi itu dalam arti biar lebih horor lagi dengan cara apa kayak membakar dupa kah atau apa biasanya gitu. Tapi kalau memang nggak ada histori atau nggak pernah ada ya bingung kita ceritanya. Kan kadang orang gini, adol jare. Iya betul.
ada orang katanya lewat situ atau lihat kuntilanak. Cari netok. Iya, ini itu ini lah ternyata Hawa perngasa, HP. ya bisa jadi. Putih-putih itu waring atau apa kan nggak ngerti. Betul. Secara tidak langsung aku jadi bingung gitu loh. Aku aja nggak pernah kok yang jelas-jelas kena angker, kena terbengkalai. Saya itu Kang Solepet itu saya sampai karena saya senang dengan benda-benda antik, saya sampai beli alat detektor. Oke, Yang ada emas juga. itu di atas. Jadi saya punya satu tempat, saya tahu tempatnya dulu sering saya dapat emas kecil-kecil di Brebes. Emas. Emas dulu, kalau dulu kan waktu tahun 2000-an kadang kecil dijual dapat 300 buat beli rokok. Gitu. Aku ada juga spirit box itu. Karena saking penasaran ya. Karena kan ketika ritual-ritual yang dipercaya untuk memanggil mereka aku tidak merasakan atau melihat, akhirnya aku direkomendasikan ini ada spirit box. Harganya sekian, order di aplikasi ini nih. Cara pemakaiannya gini. Tak beli. Spirit box apa tuh? Ya untuk mendeteksi energi. Oh itu energi, kalau saya deteksi harta karun yang di dalam yang iya, emas beda. logam gitu. Ya, apa tuh spirit box itu? Jadi Terus ada? ya ada ketika kita membawa spirit box itu memang kalau energinya negatif ya dia memberikan sinyal gitu. Bahkan ada juga untuk mendeteksi suaranya mereka. Bisa. Bisa, tapi memang nggak sejelas kayak seperti orang ngomong gitu. Oh gitu ya. Iya benar. Kadang ada yang Frekuensinya beda kali, nggak pas. Allahu Akbar, ada Masa yang sih? ada. Ada yang merintih, ada yang ngomong tolong, ada juga. Tapi itu memang terekam real gitu. Cuman itu berkali-kali aku dengerin baru aku bisa memastikan ini suara minta tolong atau ini suara. Oh, setelah berapa kali disetel? Iya, tetap tak ini dulu. Ada itu spirit box. Tapi ya untuk penampakan nggak ada. Aku belum bisa menemukan alat secanggih apa ini. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan bisa lihat lah ya. Iya, kalau bisa lihat. Tapi permasalahannya, Gimana? ketika antum bisa ngelihat, kameranya bisa ngedetek enggak? Nggak masalah. Kadang orangnya bisa ngelihat, kameranya orang katon. Iya, nggak masalah karena aku punya. Kamera katon, uangnya orang beru. Nah, iya, itu sering juga. Cuman memang gini, Frekuensinya nggak pas. kalau misalkan wujud seperti itu, aku pernah lihat, tapi bukan jenisnya kan kita kan di Indonesia kan yang Yang tren kuntilanak, pocong, genderuwo dan lain-lain kan. Itu bukan seperti kuntilanak, bukan seperti pocong yang jelas putih, tapi itu seperti asap. Iya. Seperti asap itu jelas banget. Itu yang saya tahu. Jangankan jalan-jalan, orang wirid aja kalau mau bentuk asap dulu, kukus kayak kukus. Iya, kukus. Kayak kukusnya rokok lah gitu. Nah, iya. Sampai ketika melihat itu, aku berpositif thinking. Nah, Ini bukan. heeh. Karena temanku waktu itu yang bareng sama aku, tapi dia di depan ya. Iya. Dia pakai rokok elektrik. Oh iya. Ya Ya, akhirnya ditepis kan, Iya, aku akhirnya, ini paling bekas rokok ini, elektrik. iya kan. Tapi setelah itu aku ngonten, tak datengin ketika aku keluar, lu tadi masuk? Enggak, tadi di sini. Anjir, ya wis lah. Kenapa emang ya gini. Ada rekamannya. Itu belum padat. Iya. Bahasanya belum padat. Karena dulu waktu zaman saya suka disuruh wirid, di satu ruangan dimatikan, kalau mau wujud kukus dulu teka mabur di depan kita gitu, ciwil wujud menungsa apa bagaimana, biasanya seperti itu. Oke, ya aku untung belum sampai. Karena kalau sampai kalau rencanaku aku mau datang sedekat mungkin. Iya, Kalau kuat, kalau nggak kuat ya biasa. melambaikan tangan. Langkah 1000. Udah jurusnya itu paling. Karena ketika kita udah melihat dengan mata kepala sendiri, bentuknya misalkan yang ngetren di Indonesia pocong, kuntilanak, itu nyata Ada. ya udah mending pensiun. Dan tujuannya mau apa lagi? Udah lihat sih gitu. Iya kan, mending pensiun. Ya enggak, jangan pensiun, ngerjani pataki gitu kan. iya, itu. Kontennya jadi ngerjani. Lain cerita nanti. Nah, ini itu lah. cerita. Diminum. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi kita lagi sharing untuk masalah kreator. Nanti juga banyak teman-teman juga yang ingin sharing, mungkin tak ajak ke sini atau Mas Oo nanti ke sana juga. Siap. Biar Nanti kita silaturahim lah ya. Silaturahim. Intinya ada pelajaran dan edukasi kali ini untuk biasanya kita nyari tempat-tempat terbengkalai, ini enggak terbengkalai teman-teman. Ini penuh dengan pusaka.
Dan diopeni kabeh pusaka. Tapi saya nggak mau gimmick ya. Ya, jangan masa gimmick. Nanti kerisnya tokon ngana pura-pura nemu keris. Nggak ada. Bahkan aku pernah berstatement sama orang-orang kalau ada yang bisa ngambil pusaka, di mana ada pusaka tak beli berapa mahar ya. Sampai aku bilang gitu kan. Kalau teman-teman punya orang yang bisa masukin orang jadi kesurupan terus di mediasi ditanyakan panggil orangnya mahar berapa, asalkan masuk ke saya, tak bilang gitu. Ada waktu itu Om. Ini cerita lucu. Terus Orang tak sebutin ya. Iya. Tapi jangan sebutin daerah lah. Intinya masih di Kabupaten Tegal. iya, saya pernah cerita sama saya ya, yang di itu. Ada itu cerita lucu. Jadi ketika ketemu, oke dengan PD-nya, ya katanya dia ahli seperti itu, bahkan di rumah dipercaya orang pinter. Dan ketika deal-dealan sama saya punya 2 syarat. Dia minta waktu itu 5 juta. Oke, tak dealkan Om. Oke 5 juta, asalkan bener-bener aku bisa melihat dan terekam kamera. Bisa Mas. Di mana tempatnya? Iya. Tempat yang milih sampai apa saya, aku bilang kan. Ya bebas. Oke, tempat nanti yang penting ini deal dulu. Tapi saya punya 2 syarat. Siap. Yang pertama, kalau misalkan nanti ada wujudnya, apapun itu kuntilanak, pocong, genderuwo, tak datengin. Iya. Yang kedua, aku tak siapin bensin 2 liter, tak siram, tak kobong. Nanti kalau misalkan yang Barangkali settingan Iya. kok jadi-jadian menungsa ya. kalau dia menungsa, jangan tuntut saya. Ayo Iya, ambil atas putih. Dia awalnya disetujui, tapi nggak mau nerima uangnya dulu. Saya kerja dulu, baru uangnya dikasih katanya. Oke, kapan? Malam ini. Malam itu dia alasannya banyak pasien lah, inilah itulah. Nah, bullshit. Oh, tidak. Enggak, sampai sekarang nggak jadi. Jadi gitu. Bukannya aku nantang orang yang seperti itu ya teman-teman, maksudnya biar meluruskan aja gitu toh. Iya. Bahwa dia tidak sehebat yang kalian bayangkan. Tapi ya ada orang-orang hebat seperti itu, aku yakin dia nggak akan mau menunjukkan ilmunya. Ada di belakang sana, cuman kan dia nggak bakal lah mau apa-apaan Orang-orang gitu. mau pamer ya. Iya, ada, cuman kan nggak gitu. Paling gitu teman-teman. Jadi hari ini mungkin udah berapa menit nih, udah lama kan. Kita udahin dulu. Next time kita penelusuran bareng ya Om. Siap. Penelusuran bareng dan ya mudah-mudahan bisa diberikan kelancaran lah untuk segala. Mudah-mudahan ada hasil, ada penampakan. Iya. Kalau kisah lepet kan mengharapnya penampakan. Kalau saya mendapatnya dapat pusaka, lotak. Dua-duanya. Kayak masuk sampai kan. Tak kontennya gemin kan sampai teka ya. Nah gue iya. Ya wis alhamdulillah lah, nanti kita cari lokasi yang epic lah, yang keren, Siap. yang bener-bener atmosfer horor. Kita bawa dupa, bawa apa wis? Siap, nanti tak Maksudnya siapin. untuk mendukung seperti itu pocok-pocokan dupa nih kabeh ndak. Bener. Teka kabeh. Wan dia melayu. Ya, itu Lengernya ngutangi maning suke. aku bae turun nang kono. Iya betul. Gokil. Ya, teman-teman, jadi gitu aja mungkin tak closing untuk pertemuan kita hari ini. Siap. Semoga ada pelajaran yang diterima oleh kita semua dan jangan lupa untuk mampir ke channelnya Pusaka Jawa Official. Nanti linknya aku kasih di deskripsi dan aku pamitan, Kisah Lepet, Mas O. Mas Oo, Slawi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.